Oke, selamat malam buat kita semua. Perkenalkan nama saya Superdiri Andi dengan NPM 247822033. Dan kali ini saya akan coba untuk menjelaskan dari lab session 2 ya. Jadi di lab session 2 ini ada video penjelasan ya. Di sini ada beberapa hal yang perlu kita uh, ketahui ya, bahwa ini mendemonstrasikan program dan menjalankan alur berpikirnya. Di sini yang pertama itu ada deskripsi tugas. Kita akan jelaskan dulu deskripsi tugasnya. Ya, kita jelaskan dari awal. Di lab 2 ini itu mengenai search algorithms ya. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia adalah algoritma pencarian. Jadi kita akan mengetahui bagaimana agen atau AI ini uh, algoritma daripada pencarian AI atau yang dilakukan oleh agent gitu ya. Nah, dalam topik utamanya ini itu ada di uniform and informat search. Ini ada salah satu bagian dari bab 2 ya, bab 2 yang ada dalam buku. Terus ini ada nama program ya, kita akan namakan dia the maze running analysis gitu ya. Jadi ya seperti itu. Jadi deskripsi pertama di gambar 1 ya. Jadi kita sudah mendapat gambar kira-kira ini adalah peta yang akan dilalui oleh si agent gitu ya. Nah, di sini mahasiswa ada peta ya seperti itu. Terus dalam peta itu ada beberapa entitas ya, entitas yang dipunyai. Yang pertama itu ada S atau start. Ya, ini start ini adalah sebuah titik awal dari yang akan dijalani oleh agentnya. Ini titik awalnya dia akan mulai dari sini. Terus ada goal, ini adalah tujuannya. Jadi tujuannya akan berakhir di sini. Nah, untuk mencapai itu kita akan melewati beberapa rintangan ya. Ada melewati rintangan yaitu ada wall ya, atau tembok. Gitu. Jadi karena AI-nya ini ya sebenarnya analoginya adalah supaya kalau wall ada wall, jadi dia nggak bisa lewat gitu. Artinya dia nggak bisa lompat. Dia harus mengikuti jalan. Nah, makanya dibilang labirin kan ya. Ini labirin. Nah, ini labirin. Jadi dia harus mencari jalan. Bagaimana caranya supaya sampai di tempat itu dengan cepat gitu. Seperti itulah. Terus ada space atau wrong. Nah, itu jalannya ya. Space ini. Yang kosong ini adalah yang bisa dilalui oleh si agent. Seperti itu. Jadi mahasiswa diminta untuk mengimplementasikan agen dalam menemukan jalur dari S ke G, yaitu menggunakan 3 algoritma berbeda. Lalu lakukanlah analisis dalam perbandingan dalam mencari jalan tersebut gitu. Jadi kita bakal pakai 3 algoritma yang berbeda dan kita bakal cari gitu. Jadi mencari perbandingannya apa yang bisa kita dapatkan daripada ketiga algoritma itu. Instruksinya ya, jadi mahasiswa kita sudah diberikan sebuah code ya, code yang ada di dalam GitHub. Ini GitHub. Dan dalam code ini kita akan menambahkan beberapa hal ya. Nah, apa aja yang ditambahkan? Yang pertama itu ada breadth first search atau BFS ya. Jadi kita bakal menggunakan algoritma yang pertama itu BFS. Jadi gunakanlah data. Ya, terus yang kedua ada deep first search. Jadi kalau B first search ini keluarannya itu harus ada jalur terpendek. Kalau di first search ini kita jalur penemuan solusi jika ketemu solusinya. Kalau A search ya, kita akan gunakan structure priority queue, jadi kita cari priority-nya gitu. Kira-kira ya nanti kita jelaskan lah lebih dalamnya di dalam ketika kita menjalankan tugas, kalian kita menjelaskan analoginya gitu ya. Implementasikan 2 jenis heuristik yaitu Martin distance and bed heuristics gitu. Jadi kita kira-kira kita bakal sampai ke 4 algoritma ya. Ada Beser, ada BFS, DFS, terus search Matam distance sama search but bed heuristic gitu. Oke, next. Selanjutnya kita akan coba untuk melihat code kita ya. Kita buka di Visual Studio Code, VS Code ya. Jadi di VS Code ini sebenarnya code-nya kan pada dasarnya sama gitu. Kita hanya
menambahkan beberapa hal penting yang ada di dalam supaya menambahkan algoritma supaya algoritma BFS, DFS dan juga star search itu dapat berjalan. Kita lihat di sini ada solve DFS ya. Jadi kita menambahkan itu di bagian sini ya. For in type search. Jadi memang wait. Ya, jadi uh, di get a neighbor ini kita akan mengambil ya, mengambil semua posisi yang bisa dilewati dan tidak kena tembok gitu. Jadi memang hanya di sini kan ada R dan C, jadi memang well ya, ya. Nah, seperti itu. Jadi memang kita akan enggak ini BFS. Iya, BFS-nya. Sorry. BFS. Jadi self get neighbor ini akan cari jalan yang terbuka gitu. Jadi mana aja kosong, terus ada not visited. Jadi service neighbor not visited ini akan mencegah kalau not ini dikunjungi berulang. Jadi memang dari sini kan if and not invisited. Jadi jika and not invisited maka dia nggak bakal visit ke situ gitu. Jadi memang kalau memang ini dilakukan supaya dia tidak terjadi looping dalam si agentnya itu mengunjungi not-notnya itu. Terus visit at n ini akan memberitahu ya, visit at n itu menandai bahwa not itu sudah dikunjungi. Terus juga di sini ada queue append n pet plus n ini memasukkan not ke dalam antrian ya, antrian untuk diproses berikutnya gitu. Dan ini juga sama terjadi di DFS-nya juga ya. Kalau di DFS juga sebenarnya mirip-mirip juga ya. Ini buat get a neighbor-nya, jadi dia mencari jalan yang terbuka gitu ya, kira-kira yang tidak ada wall-nya mana gitu. Terus dia menghalangi looping, terus juga visit at tadi melihat node-nya gitu. Stack append ya, ini sama seperti yang di atas tadi. Karena memang algoritma daripada si DFS dan BFS ini mirip-mirip, tapi memang cara kerjanya itu agak berbeda. Nanti kita akan coba jelaskan waktu kita menjalankan program ya. Terus dan di search ya, di search with star. Nah di star ini dia siapa namanya? Intinya dia menambahkan algoritma di star di dalam heuristic ya, heuristic bentuk heuristic dan juga bentuk satunya apa tadi ya? Bentar. Heuristic sama apa? Ini Manhattan distance sama beta heuristic ya. Kalau kita coba jalankan dari terminal ya, kita pakai terminal saja.
TLS dulu. Ini dalam Artificial Intelligence for IA IT ya, ini saya nama ini. Kita masuk dulu ke sini. Terus kita masuk ke sini. Sebenarnya dia bisa langsung jalan harusnya. Terus dari sini kita ya, baru kita Python the Maze Runner Analysis. Ini saya namai projectnya dengan nama itu. Nah, di sini kita bakal mendapatkan sebuah hasil dari BFS, ada DFS dan juga yang Everest, Star Manhattan dan juga Star Bed ya, Bed heuristic. Nah, di sini dari kalau BFS ini kan dia akan keuntungannya itu kelemahannya itu dia kan akan membuka semua jalan yang ada di depan dia gitu. Jadi semua jalan yang ada di depan dia itu akan dia buka dan itu akan disesuaikan dengan levelnya. Jadi dia akan menentukan itu dengan levelnya. Jadi misalnya ini ada bercabang misalnya di sini ya. Di mana ya ada bercabang? Dia akan membuka, makanya dia ke sini kan. Yang pertama itu dibuka pintu yang sini. Sorry, menjelaskan di mana. Sebentar. Coba kita cari contoh lainnya. Kita jalan aku lagi. Ya, terus. Leng. Ya, jadi dia kan akan membuka dia akan melihatkan jalannya ada di mana saja, lalu dia akan membuka yang ada di depan. Misalnya ada dua pintu dia akan membuka kedua pintunya. Tapi karena ini ada satu saja, jadi dia hanya akan membuka satu ini. Dan selanjutnya dia akan terus membuka sehingga sampai di tujuannya. Ini seharusnya di search ini. Sebentar ya. Ini error. Kalau kita buka di praktikum saya, bentar. Oh ya bener kan sama nih. Refresh. Ya jadi kan dia seperti yang saya bilang tadi dia akan membuka, akan berjalan dari seperti pintu yang dia ada di depannya gitu. Jadi dia akan membuka semua pintu yang ada di depannya, lalu dia akan berjalan dan ketika dia berjalan ini dia akan terus menemukan ya mencari jalan yang gua nggak ngeliatnya sebentar.
Ya, jadi BFS ini kan menjelajah secara bertingkat seperti yang saya bilang tadi itu ada level-levelnya, maka solusi pertama yang akan ditemukan pasti akan merupakan jalur terpendeknya. Jadi kenapa di sini dia lengthnya sampai 30, cuma 30 karena memang hasil yang terlihat dari BFS ini menemukan jalur uh, di panjang 30 langkah, namun note yang dieksplorasi itu cukup banyak yaitu sampai dengan 66. Ya, jadi sebenarnya dia tuh sudah mengeksplorasi semuanya ya. Jadi memang nah kalau kita lihat di sini kan dia ini kan ada 1 2 3 sebenarnya totalnya saya nggak tahu totalnya ada berapa. Ya intinya dia sudah mengeksplorasi. Kalau sampai sini kan dia masih buta ya, masih tidak ada jalur selain ini. Jadi makanya dia tetap masuk aja jalan ke sini. Dari sini dia seharusnya akan ada masuk ke arah sini. Ya, jadi ini note yang sudah dilalui ya. Ini note jalur terpendeknya. Jadi dia hanya akan memberikan jalur terpendeknya saja yang akan diberitahu. Tapi tetap saja dia tuh sudah melewati ini. Jadi ketika ini masuk ke sini, dia juga akan masuk juga ke sini. Jadi memang dia jalannya di dua arah. Seharusnya dia ada punya jalan ke sini, terus ini juga jalan ke sini, jalan, jalan, jalan. Nah, sampai dia menemukan garis finish. Makanya di sini ada 30 lengthnya 30. Jadi mungkin dia sudah jalan sampai sangat jauh. Di sini sudah sampai 36-an mungkin dia ke arah sininya. Ya. Kenapa 36? Karena dia akan masuk juga ke sini. Ya. Dia akan masuk ke sini. Tapi karena di sini sudah dilewati maka dia akan buntu. Tapi di sini tetap jalan. Ya, dia akan tetap jalan. Dan karena dia sudah menemukan goal maka dia akan berhenti. Seperti itu. Makanya kalau kemarin kita di ketika kita menjelaskan itu ada beberapa keuntungan dan kekurangan ya dia ini untuk spare atau penyimpanan atau ya penyimpanannya itu dia akan sangat boros karena dia membuka semua pintu yang ada seperti itu. Kalau di FS ini kebalikan daripada si BFS ya. Dia untuk jalur yang telah dilewati itu hanya 63. Ya, dia lebih pendek daripada si BFS tapi panjangnya itu sangat panjang ya. Length jalur yang ditempuh itu untuk menuju goal itu sampai 56. Kenapa? Ya, di FS ini atau deep first apa tadi namanya? Apa tadi namanya? Belum. Deep first search ya. Jadi seperti namanya deep, jadi dia akan sebenarnya dia jalan itu hanya kan di satu jalur aja gitu. Sebelum dia menemukan buntu atau menemukan goalnya, dia hanya akan jalan di satu jalur aja. Nah di sini jalur pertama yang dilihat kan dia ke sini ya. Terus jalur dia akan terus berjalan gitu ya. Ke not 1 2 3 4 dia lanjut terus. Dia nggak bakal buka pintu ininya karena memang jalurnya dia itu masih satunya arahnya ke sini. Dia arah ke sini terus. Dia ketika ada cabang pun dia tidak akan mencabang ya. Dia tidak akan mencabang dan dia akan terus jalan karena dia taunya itu adalah dia jalurnya satu tepi jalan lempeng aja gitu. Lempeng sampai dia menemukan jalan buntu atau menemukan tujuan gitu. Kalau dia jalan buntu maka dia akan look back gitu. Look back. Jadi dia akan lihat ke belakang, balik lagi, dia akan cari dari sini mungkin. Karena ini yang pertama ya. Terus jalan sampai dia menemukan. Tapi karena ini tidak ada halangan untuk ke arah sini, jadi dia terus aja maju sampai dia menemukan goal. Untuk perbandingan di antara kedua ini, jelas sebetulnya di antara DFS dan BFS itu akan lebih optimal daripada BFS ya. Kenapa? Karena BFS ini kan dia mengeksplorasi semuanya. Ya walaupun dia mengeksplorasi semuanya terus membutuhkan banyak kapasitas gitu. Tapi di ujungnya dia akan menemukan jalan yang terpendek untuk menuju ke goalnya. Jadi
kita bisa melihat mungkin dia untuk merender kalau dalam PC gitu dia merendernya agak lama tapi dia tetap menemukannya ini. Ini juga sama. Ya kalau ini kan karena dia nggak optimal kenapa? Karena dia bener-bener jalur yang dipakai untuk sampai ke tujuan itu panjang sekali karena memang dia deep kan ya. Ya terus akan lempeng jalan gitu. Akhirnya ada Esers Mahatam. Jadi kalau Esers Mahatam ini uh, jadi dia akan menggunakan rumus ya, rumusnya sebentar. Harusnya di sini ada. Oh nggak ada. Oh ada nih. Nah, BFS Esas. Nah, jadi dia rumusnya itu HN ya. Jadi rumusnya itu Fn sama dengan Gn plus Hn. Jadi kalau Gn ini adalah jarak dari start ke node saat ini. Jadi jaraknya. Terus Hn itu adalah estimasi jarak ke goalnya. Jadi makanya Fn sama dengan Gn plus. Jadi Fn itu sama dengan jarak ditambah waktu ya. Jarak ditambah waktu. Nah, dengan heuristik Mahatam ini, algoritma bisa memperkirakan arah menuju tujuannya dengan lebih cepat gitu ya. Kenapa? Makanya di sini kalau kita lihat untuk jarak yang ditempuh oleh si Mahatam ini adalah 30. Dia sama kayak yang di atas ini. Tapi yang perlu kita lihat adalah jarak yang telah dilalui atau node yang telah dilalui itu hanya 36. Karena memang dia mencari gitu ya. Dia mencari menggunakan rumus ini. Jadi dia ada jarak ditambah dengan estimasi waktunya. Nah, hasilnya panjang jalurnya itu kan 30 tadi saya bilang. Itu artinya si E-star ini lebih efisien karena memang pencariannya lebih terarah. Dia sudah tahu tujuannya mau kemana dan langkah mana yang terbaik atau node mana, jalur mana yang terbaik untuk bisa sampai ke dalam si G atau goalnya ini. Kalau bad heuristic ini, bad heuristic itu adalah memperbesar, kita akan memperbesar nilai daripada heuristic ya. Jadi secara teori sebenarnya harusnya si E-star ini tidak akan optimal karena memang si heuristiknya ini kan diperbesar gitu. Sedangkan E-star ini harus menggunakan algoritma itu sangat bergantung pada heuristik. Namun di sini kita bisa menemukan bahwa malah dia lebih optimal gitu. Malah ternyata lebih optimal karena memang node yang dilalui itu hanya 30, sedangkan si Hatam ini node yang telah dilaluinya itu ada 36. Hal ini bisa terjadi karena memang struktur dari labirin ini kan sangat kecil ya, sangat sederhana gitu. Harusnya kita coba buat untuk labirin yang lebih rumit gitu ya, lebih rumit, maka dia bisa mengeksplorasi dengan lebih akurat gitu. Kira-kira mana yang lebih baik dari E-star Hatam atau E-star bed ya. Jadi nah, seperti itu. Nah, jadi dalam ini perbandingan tadi dari BS. Kalau di FS ini, kalau E-star Mahatam ini dia lebih efisien karena lebih efisien dan efisien karena memang dia heuristiknya bagus gitu dari E-starsnya. Tapi untuk si bed ini dia cukup efisien untuk kasus ini, tapi mungkin dia tidak akan efisien di kasus yang lebih rumit gitu karena seperti namanya dia ada bad heuristic, jadi memang heuristiknya itu buruk gitu. Masih sakit urut. Bentar. Jadi kita bakal ambil kesimpulan dari praktikum ini. Jadi di praktikum kali ini
Ada prinsipal bahwa BFS itu selalu menghasilkan jalur terpendek, tetapi dia kurang efisien karena dia membutuhkan waktu yang lebih lama gitu. Karena kan dia harus membuka semua jalur ya, semua jalur dari yang ditemukan di depannya, dan dia akan menentukan sesuai layer, dan kita bisa lihat bahwa dia membutuhkan node yang dilalui itu sampai 66 gitu. Kalau di FS ini tidak menjamin jalur terbaik, tapi dia pasti akan sampai di goalnya. Ya, jadi dia akan sampai di goalnya dengan sesuai dengan uh, algoritma yang sudah ditanamkan tadi ya, kayak tidak tidak akan mengulang jalan yang telah dilalui, terus juga. Nah, tapi sebenarnya harusnya dia tidak pasti ya kalau misalnya dia udah jalan ke sini terus nggak menemukan jalannya gitu, mungkin dia akan nge-stuck gitu dan tidak menemukan jalan gitu. Kalau star heuristik ini yang terbaik ya, karena itu akan memberikan hasil yang optimal dan efisien karena dia punya rumus yang tadi itu ya. Jadi dia melihat jarak dan juga waktu yang dibutuhkan, sehingga algoritma terbaik pada kasus ini adalah star ya, dengan heuristik menghartam. Karena dia mampu menemukan jalur terpendek dengan jumlah eksplorasi node yang lebih sedikit. Ya, seperti itu. Kan star bet ini heuristik yang tidak bisa dijadikan acuan karena tidak menjamin hasil optimal pada semua kasus. Ya mungkin itu saja video dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri dan selamat malam.